Hai everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Pertemuan kita hari ini akan membahas satu problems lagi yang kemungkinan juga akan diuji pada TOEFL Part B atau kita kenal dengan istilahnya written expression. Selain masalah mengenai verb, selain masalah mengenai noun, dan itu telah kita jelaskan pada video atau pada pertemuan kita yang sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke dalam problems yang baru yang barangkali mungkin diuji, yaitu problems with pronoun. Jadi the start of this topic adalah pronoun. Nah, mengingat masalah pronoun, saya yakin juga semua kita mengetahui apa itu pronoun. Ya, bagi yang memikirkan ini akan ada masalah dengan I, you, they, we, she, he, it, dan jenis-jenis pronoun yang lain. Yes, benar sekali. Itu adalah masalah yang akan diujikan pada TOEFL Part B. Salah satu masalah yang akan diujikan pada TOEFL Part B. Lalu, apa saja masalahnya? Nah, ini yang kita bagi kepada 3 skill dasar untuk masalah problems with pronoun pada pertemuan hari ini. Skill yang pertama yaitu kita akan mendalami mengenai subjek dan objek pronoun. Karena akan ada masalah di sini. Apa itu subject pronoun atau apa itu object pronoun? Nah, itu akan kita ingat kembali setelah ini. Ya, itu skill yang pertama. Dan skill yang kedua adalah tentang pronoun yang lain, yaitu distinguish possessive adjective dan possessive pronoun. Jenis pronoun yang lainnya yaitu possessive yang terdiri dari 2 kategori, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, apa itu possessive? Nah, ini pula yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Ya. Dan yang ketiga yaitu skill mengenai, ini adalah the start of this topic, ya, yang paling banyak sekali muncul, kemungkinan munculnya selain subjek dan objek, possessive adjective dan possessive pronoun, yaitu mengenai pronoun reference for agreement. Nah, ini juga sudah sering kita bahas pada saat belajar di high school atau pada saat belajar di lembaga les bahasa Inggris lainnya, yaitu mengenai pronoun reference. Dan ini berkaitan mengenai refers to. Ada pronoun, lalu kita melihat pronoun ini merujuk ke noun yang mana. Nah, inilah 3 yang akan barangkali diujikan pada problems with pronoun, dan kita tidak pernah tahu yang banyak kemunculannya yang mana. Tapi sejauh yang telah saya analisa, ya, yang paling banyak sekali menjadi problems adalah pada skill yang ketiga yaitu pronoun reference. Tapi kita akan mendalami juga mengenai skill 1 dan skill 2. So get ready with your notebook. Well everyone, we're gonna start our first skill yaitu distinguish subject and object pronoun. Jadi ada 2 hal yang harus kita ingat kembali, yaitu subject pronoun dan juga object pronoun. Nah, sebelum itu kita ingat sedikit bahwa pronoun itu adalah kata ganti untuk menggantikan noun, sehingga nanti kalimat yang kita baca itu tidak monoton, kalimat yang kita ucapkan atau yang kita tulis itu tidak monoton. Nah, pronoun itu adalah yang seperti I, you, they, we, she, he, it. Itu adalah beberapa jenis pronoun. Di sini kita akan membedakan mana kategori yang subject pronoun, mana kategori yang object pronoun, karena nanti ini akan menjadi kasus dalam TOEFL Part B. Ya, kita belum bahas kasusnya. Kita ingat kembali bahwa jika keberadaan I, you, they, we, she, he, it itu sebagai subjek, maka namanya adalah subject pronoun. Jenisnya adalah atau bentuknya adalah I, you, he, she, it, we, they. Nah, seperti yang kita ucapkan tadi. Kalau saya pakaikan rumus saya, begitu ya, I, you, they, we, she, he, it. Itu adalah subject pronoun. Nah, kenapa kita mesti membedakan subjek dan objek pronoun? Karena jika si pronoun tadi itu I, you, they, we, she, he, it itu menjadi objek dalam sebuah kalimat, beberapa dari dia akan memiliki pola atau bentuk yang berbeda. Nah, apa itu?
namanya adalah objek pronoun. Jadi jika dia menjadi subjek, namanya adalah subjek pronoun, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Tapi jika dia dalam kalimat itu menjadi objek sebuah kalimat, tidak itu lagi bentuknya, beberapa dari dia berubah. Nah, apa perubahannya? Coba lihat di sini. I menjadi me. Kalimatnya misalnya I love you. You love, bukan I, tapi you love me. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana cara membedakannya? Ini adalah subjek pronoun, ini adalah objek pronoun ya. Kita kembali lagi ke framework kita. Kuncinya adalah verb. Sebelum verb berarti itu subjek, ya kan? Ini adalah subjek, verb, objek. Kalau kita mau katakan, oh ini adalah bentuk lain dari subjek sebuah kalimat, ya iya, begitu. Ada subjek itu dalam bentuk pronoun. Jika subjek pronoun, dia, nih, di sini letaknya nih, subjek. Jika dia objek, maka letaknya setelah verb. Jika pronoun itu sebagai subjek, maka namanya adalah subjek pronoun. Dan jika pronoun itu sebagai objek, namanya adalah objek pronoun. Masih ada yang bingung juga, di mana letaknya? Nah, kuncinya adalah keberadaan verb ini. Kalau sebelum verb berarti itu subjek. Jika subjeknya pronoun, maka pakaikan yang subjek pronoun. Dan jika itu letaknya setelah verb dan objeknya adalah pronoun, maka itu namanya adalah objek pronoun dan pakaikan bentuk yang objek pronoun. Nah, tapi saya yakin semuanya juga sudah paham ini karena sudah sering sekali belajar pronoun, ya kan? Kalau dia you sebagai subjek, sebagai objeknya tetap you juga, tidak berubah dia. Karena ada beberapa yang berubah dari subjek dan jika dia menjadi objek. He itu adalah pronoun pengganti laki-laki. Nah, sebagai subjek dia adalah he dan sebagai objek dia adalah him. Ya. She adalah kata ganti untuk menggantikan noun yang perempuan. Sebagai subjek, sebagai objek menjadi her. Budi love Sally. Misalnya Budi love apa tuh? Her. Ya, jadi letaknya itu sebagai subjek pakaikan yang untuk subjek, sebagai objek pakaikan yang bentuknya objek pronoun. It sebagai subjek pronoun, sebagai objek pronoun dia tetap it. We itu kategorinya jamak, ya kan? We kita artikan kita. We sebagai subjek, sebagai objeknya menjadi us. They jamak juga yang artinya mereka. Sebagai subjek dia berbentuk they, sebagai objek dia berbentuk them. Nah, kita harus tahu apanya. Mungkin kalau saya lingkar yang bagian ini nih sudah tahu, ya kan? I, you, he, she, it, we, they, me, dan juga teman-temannya. Yang harus kita tekankan dan ketahui betul dan paham betul adalah kategori subjek pronoun ini bentuknya. Kategori yang objek pronoun ini bentuknya. Sehingga nanti dalam melihat kalimat kita tahu, oh ini dia sebagai subjek tepat loh keberadaan he. Ini dia sebagai objek tepat loh keberadaan him. Ya. Karena ada kasusnya. Nah, kita belum bicara kasusnya, kita bicara yang tepatnya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke kalimat yang ada di sini. Sally gave the book to John. Nah, di kalimat ini ada noun. Noun yang pertama adalah Sally. Noun yang kedua adalah the book. Noun yang ketiga adalah John. Karena kita fokus membahas pronoun, kata ganti, karena kecenderungan kalimat yang dibaca itu penuh dengan kata ganti ya, untuk menghilangkan kebosanan kita membaca, atau artikel yang kita bentuk itu menjadi bagus,
dengan menggunakan variasi pronoun. Nah, TOEFL juga begitu. Kalimat yang terbentuk itu ada pula pronounnya. Salah satunya kita mesti melihat keberadaan pronoun itu sebagai subjek sudah tepatkah atau sebagai objek sudah tepatkah untuk skill yang pertama. Di mana kita tahu keberadaan itu adalah subjek pronoun dan itu adalah objek, lihatlah verbnya ya. Ini adalah verb nih di kalimat ini. Kalau begitu, yang berada di depannya itu bisa kita gantikan dengan subjek pronoun dan yang berada di belakangnya ini bisa kita gantikan dengan objek pronoun. Nah, bentuknya ketika kita gantikan menjadi objek pronoun itu menjadi seperti ini nih. Sally menjadi she, the book menjadi it, John menjadi him. Kenapa? Sally dalam kalimat itu adalah sebagai subjek. Benarkah she untuk menggantikan Sally yang perempuan sebagai subjek? Berarti kita mengarahkan hafalan kita atau teori kita di bagian subjek. Untuk perempuan adalah she dan dipakaikan she di sini. Maka kalimat ini sudah oke untuk menggantikan Sally. Kita pakaikan pronoun penanda perempuan yaitu she sebagai subjek. Nah, gave adalah penentunya. Tadi kita bilang, ya kan, adalah verb. Maka yang di belakangnya itu adalah sebagai objek sebuah kalimat. Ya, objek bisa berapapun ya. Objek kalau dalam bentuk noun, objek ada juga yang dalam bentuk pronoun. Nah, jika masalahnya itu objek dalam bentuk noun, bisa digantikan dengan pronoun. Kan? Kalau sebagai objek yang kita butuhkan, maka kita melihatnya yang ke arah objek pula. Ada dua, ada the book, ada John. Satu itu benda, satu itu laki-laki. Di sini kita memiliki it. It untuk penanda benda. Benar? Ya, it ini untuk benda nih. Sebagai objek. Kita lihat kan kita butuh sebagai objek ya. Kalau John adalah laki-laki sebagai objek. Mana yang laki-laki sebagai objek? Him adalah jawabannya. Maka penggunaan him di sini juga sudah oke dan it juga sudah oke. Nah, ini adalah skill yang harus kita butuhkan. Kita harus melihat ketepatan kata pronoun itu atau kata ganti itu sebagai subjek. Maka yang harus kita ingat itu bentuk subjek pronounnya apa. Dan jika si pronoun itu posisinya sebagai objek, kita harus ingat pula bentuk objek pronounnya apa. Karena itu berbeda antara beberapa dari dia berbeda, subjek pronoun dan objek pronoun. Nah, ini belum ada kasus di sini, masih pola yang benar. Sally gave the book to John, yang semuanya ini adalah noun. Jika kita replace atau kita ganti dengan pronoun, kalimatnya menjadi she gave it to him. Oke. Sekarang kasusnya apa? Tentu ini yang akan kita pelajari untuk menghindari kesalahan nanti pada TOEFL Part B yang menguji mengenai problems with pronoun. Nah, kalimat kita itu begini bentuknya. Him and the girl are going shopping. Dan kalimat yang kedua adalah the gift was intended for you and I. Oke. Di kalimat ini ada kasusnya. Kasusnya apa? Tentu ketepatan subjek pronoun dan ketepatan objek pronoun pada kalimat. Jadi karena kita menguji atau melihat problems tentang pronoun, maka yang kita highlight di sini adalah keberadaan pronoun pada kalimat kita. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Him and the girl are going shopping. Kita lihat dulu apakah kita punya pronoun pada kalimat ini. Nah, itu yang kita lihat ya.
Pronounnya apa? Adakah pronoun di kalimat itu him? Oh, tentu ada him di sini ya. Him and the girl. The girl itu bukan pronoun, the girl itu adalah noun. Jadi ini bukan kategori yang harus kita lihat ketepatan pronounnya. Ya, di kalimat ini ternyata hanya ada satu him. Him. Kalau sisanya itu and the girl bukan, are going shopping juga tidak ada pronoun lainnya. Nah, kita akan melihat apakah tepat him di sini. Apakah tepat him di sini? Kalau kita merujuk kepada ada yang namanya kategori subject pronoun, ada yang namanya kategori object pronoun, him ini masuk ke dalam kategori apa? Kalau dilihat him itu dia berada di sini ya. Nih, sebagai objek pronoun. Sebagai objek pronoun. Ya, him itu masuk kategori objek pronoun. Sementara di kalimat ini kita lihat kalimat itu pasti memiliki subjek, verb, and objek, ya kan? Objek bisa ada, bisa tidak ada. Tapi untuk melihat ini masuk subjek pronoun kah, ini masuk objek pronoun kah? Verb yang harus kita highlight. Verbnya adalah are going. Seperti yang tadi kita sama-sama terapkan bahwa jika dia berada di depan, maka itu adalah subjek pronoun. Dan jika dia di belakang, maka di belakang verb, maka itu kategorinya jika pronoun, maka itu adalah objek pronoun. Nah, ada kasus di sini. Harusnya yang di depan verb kan namanya subjek pronoun. Ternyata ada him yang kategorinya adalah objek pronoun. Maka him di sini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena harusnya dia sebagai subjek, maka polanya juga pola subjek pronoun. Him ini adalah objek pronoun. Harusnya dia subjek pronoun. Nah, harusnya itu adalah he. Jika di sini adalah he, baru kalimatnya menjadi tepat. He and the girl are going shopping. Jadi kasusnya adalah harusnya pronoun itu di kasus yang ini ya, kasus yang di sini itu adalah harusnya dia dalam bentuk subjek pronoun karena keberadaannya adalah sebagai subjek, harusnya dia adalah he, bukannya him. Karena him itu adalah untuk posisinya sebagai objek, namanya adalah objek pronoun. Nah, begitu analisanya. Right? Dan yang kedua, kita lihat the gift was intended for you and I. Nah, kecenderungan kita ketika bercakap sehari-hari, ini nih, yang bagian ini. Karena kita sudah deliver aja, bukan untuk diperbaiki kalimat yang kita ucapkan ya kan. Nah, secara struktur ada banyak kekeliruan di bagian ini. I. Ya, kita lihat nih, the gift was intended for you and I. Fokus kita ke pronoun ya, maka kita lihat adakah pronoun di kalimat ini? The gift was intended for you. Ini adalah yang pertama. And I adalah pronoun kedua yang kita temui. Oke. Setelah itu baru kita lihat ini masuk ke kategori subjek pronoun kah harusnya, atau masuk ke kategori objek pronoun kah harusnya. Nah, bagi yang masih belum tahu gimana cara membedakannya, carilah verbnya ya. Verbnya adalah was intended. Jadi secara kesimpulan dasar kita mau lihat nih, yang di depan sini adalah jika ada pronoun maka subjek pronoun, tapi kita punya the gift.
the give itu tidak pronoun, the give itu adalah noun, jadi tidak ada masalah. Kita bukan menggantinya, tapi kita melihat keberadaan pronoun yang ada di kalimat itu tepat atau tidak. The give itu bukan pronoun, the give itu adalah noun, jadi tidak ada masalah di sini. Oke, yang di belakang verb jika ada pronoun maka namanya adalah object pronoun. Kita punya dua. Yang pertama adalah for you dan I. You sebagai object pronoun. Coba lihat kolom you sebagai kolom objek, you sebagai objek pronoun. Yes, tepat. Untuk you itu kategorinya tepat. Untuk I sebagai objek. Jadi kita lihat lagi objek, ya kan? I menjadi tidak tepat untuk ini. Harusnya I itu sebagai objek adalah me, ya. The gift was intended for you and me. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita kecenderungannya dengan I, ini I semuanya, tanpa kita melihat I yang kita ucapkan itu sebagai subjek kah atau sebagai objek kah. Nah, jika dia sebagai objek, di kalimat ini dia sebagai objek, tidak tepat itu I, yang tepat adalah me. Nah, ini menjadi kesulitan bagi kita yang sudah terbiasa, karena saya merasakan begitu juga. You and I harusnya, tapi dahulu saya bilang you and me, karena saya bilang itu adalah bahagian yang kedua. Jadi masalahnya bukan bahagian setelah you and n-nya itu, tapi dia sebagai subjek kah atau dia sebagai objek kah si pronoun itu. Nah, ini adalah kasusnya. Jadi kasus untuk yang kedua ini adalah harusnya pronoun kita itu sebagai objek, ya, berarti dalam bentuk objek pronoun pula dia harusnya, tapi dia buatkan subjek pronoun di kalimat itu. Jadi ada kesalahan penempatan dan kesalahan bentuk. Harusnya subjek pronoun dia pakaikan bentuk objek pronoun. Harusnya objek pronoun dia pakaikan bentuk subjek pronoun. Nah, ini adalah kasus yang skill pertama. Perbedaan antara subject pronoun dan object pronoun. So after this, we're gonna look at the exercise. Well everyone, kita masuk ke dalam latihan yang menguji pemahaman kita mengenai subject and object pronoun. Ada 10 soal di sini. Questions number 1 and number 2 will be the example of analysis. Number 1, have a look to questions. Number 1, the worst problem with it is that he cannot afford it. Oke, kita baca kembali baik-baik, perlahan. The worst problem with it is that he cannot afford it. Karena di latihan ini kita melihat pemahaman kita, menganalisa mengenai ketepatan subjek pronoun dan objek pronoun, maka fokus kita adalah melihat keberadaan noun tersebut, ya. Apakah tepat dia sebagai subjek, harusnya dengan bentuk yang sebagai subjek, dan jika dia sebagai objek pronoun, objek, maka bentuknya harus dalam bentuk objek pronoun. Dari mana kita membedakannya subjek dan objek itu? Lihatlah verb dalam kalimat itu, ya. Kalimat di sini bisa bervariasi. Mungkin dalam bentuk simple sentence, mungkin dalam bentuk compound sentence, mungkin dalam bentuk complex sentence. Ya, tidak semuanya dalam bentuk simple sentence, right? Kalau kita lihat yang pertama dan kita ingin fokus kepada pronoun yang dibawa oleh kalimat ini, di kalimat pertama itu ada beberapa pronoun. Yang pertama adalah it. Yang pertama itu adalah it. Yang kedua itu adalah he. Yang ketiga itu adalah it kembali. Ada 3. It, he, dan it kembali. Right? Kita tidak bisa melihatnya kalau dia di awal berarti subjek pronoun, dia di akhir itu objek pronoun. Nah, tidak seperti itu proses analisanya. Kita lihat keberadaannya itu melalui verb yang ada pada kalimat itu. Nah, di kalimat ini sebagai penandanya adalah adanya is sebagai verb. Okay.
adanya is sebagai verb, dan adanya cannot avoid juga sebagai verb. Nah, baru kita bisa menentukan kalimat ini adalah pronoun ini berfungsi sebagai subject pronoun kah atau object pronoun kah. Nah, jika ini adalah verb, maka dia letak it itu sebelum verb. Maka harusnya di sini it ini sebagai subject pronoun. Nah, it apakah sudah tepat? It sebagai subject pronoun bentuknya adalah it. Yes, oke. Berarti ini sudah oke. Alright. Kemudian jika cannot afford itu adalah verb, maka yang di depannya itu adalah he, harusnya dia sebagai subject pronoun, dan yang di belakangnya adalah sebagai object pronoun. Nah, kita mau lihat sudah tepat atau belum. Pronoun yang ada itu, he, harusnya dia sebagai subjek, ya kan? Sudah tepat gak dia sebagai dalam bentuk subject pronoun? Ya, sudah tepat. He memang untuk subject pronoun. Maka ini sudah oke. Dan keberadaan it itu adalah sebagai objek, maka dia harus dalam bentuk objek pronoun pula. It apakah sudah dalam bentuk objek pronoun? Iya, karena bentuknya itu sama dengan si subject pronoun. Jadi untuk soal nomor 1 itu sudah correct. Nah, begitu proses melihatnya. Ya, lihat dulu kembali si pronoun yang ada. Oke, kita lihat untuk yang nomor 2, pronoun yang ada pada kalimat kita itu ada apa saja. They, oke, masuk, saya ketemu satu, they. Nanti dulu dilihat apakah ini subject pronoun atau object pronoun untuk analisa tahap awal ya. They, cari dulu pronoun yang ada. They, Steve and I. Saya punya I at the movie last night. Tidak ada pronoun after class. Jika tidak ada pronoun, jadi ada 2 pronoun di sini. Yang pertama adalah they, dan yang kedua adalah I. Lalu kita lihat ini masuk ke dalam posisi yang mana? Apakah they itu masuk ke dalam subject pronoun karena dia letaknya sebagai subjek, ataukah I itu masuk ke dalam object pronoun karena dia letaknya sebagai objek. Nah, kita lihat keberadaan verb untuk menentukan apakah masing-masing pronoun itu, ya. So adalah verbnya untuk menentukan masuk kategori atau sebagai subjek kah atau sebagai objek kah. Dengan melihat keberadaan verb di situ, maka bisa kita simpulkan bahwa ini yang di depannya harusnya dalam bentuk subjek pronoun, ya, karena dia ada pronoun, maka pronounnya dalam bentuk subjek pronoun, dan yang di belakang si verb itu adalah objek, ya kan? Nah, jika ada pronoun, maka bentuknya juga dalam objek pronoun, harus dalam bentuk objek pronoun. Nah, baru kita cek masing-masingnya. Si they sebagai subjek di sini harusnya dalam bentuk subjek pronoun. Apakah they sudah dalam bentuk subjek pronoun? Ya, lihat kembali note-nya yang tadi itu. They sudah tepat untuk subjek pronoun. Kemudian I, letaknya I itu adalah setelah verb, maka sebagai objek dia harus dalam bentuk objek pronoun jika dia pronoun. Apakah I itu sudah kategorinya objek pronoun? Balik kembali bukunya. Nah, kalau dilihat I itu adalah sebagai subjek pronoun. Bentuk objek pronounnya adalah me. Jadi untuk yang nomor 2 ini tidak tepat. Harusnya kalau kita mau ganti nih, oke, I itu menjadi me. Nah,
Tapi karena ini TOEFL Virtuous, kita hanya analisa tepat atau tidak. Kalau kita sudah tahu itu, I ini harusnya dia sebagai, di sini dia sebagai objek, tidak mungkin I. Salah sampai sana saja. Jadi karena salah satu salah, maka kalimat ini adalah kalimat yang incorrect untuk keberadaan pronounnya, subjek pronounnya, dan objek pronounnya. Lakukanlah analisa untuk number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, good luck. Well everyone, we are now moving to our skill 2 for today's meeting. Skill 2 membahas mengenai distinguish, masih membedakan pronoun yang lainnya, yaitu dalam kategori possessive. Garis besarnya itu adalah possessive. Possessive yang artinya itu kepemilikan. Kepemilikan, ya kan, possessive. Possessive artinya kepemilikan. Oke, ada dua kategori untuk possessive itu. Yang pertama adalah possessive adjective. Oke, dan yang kedua adalah possessive pronoun. Nah, ini contohnya bagaimana? Contoh sederhananya itu adalah this is my pen. Nah, ini yang dikatakan dengan possessive, ya kan, kepemilikan. Misalnya, my pen, your pen, her pen, their pen. Ini maksudnya adalah possessive. Jadi kita harus mengenal istilahnya juga agar bisa nanti membedakan. Tapi saya yakin semuanya sudah akrab sekali dengan yang namanya kategori my, your pen, her pen, dan contoh-contoh yang lainnya, their pen. Nah, ini yang dinamakan dengan possessive. Karena ada dua, ya, possessive adjective dan possessive pronoun, maka kategorinya pun berbeda. Nah, yang membedakannya itu hanyalah keberadaan noun. Jika possessive adjective, jika possessive adjective itu yang tadi kita bilang, ya, my, your, his, her, its, our, their. Ini adalah bentuk possessive, ya, kepunyaan. Yang mana setelah kata-kata your, my, his, her, its, our, and their itu harus diikuti oleh noun. My, tadi saya bilang kan, my pen. Tidak bisa kita bilang my saja karena it's my. No, harus ada bendanya. Kalau kita pakaikan pola yang ini, possessive adjective ini, ya, possessive adjective itu, ingat kembali bentuknya adalah yang my, your, his, her, its, our, and their. Jika ketemu pronoun ini, maka harus diikuti oleh noun. Jadi, my pen, tidak my saja. Your pen, tidak your saja. His pen, tidak his saja. Her pen, tidak her saja. Its pen, tidak ada its pen, ya. Kalau binatang, its eye misalnya, karena benda kan, benda tidak mungkin punya pena, right? Our pen, their pen, misalnya begitu. Harus diikuti oleh benda. Boleh nggak diikuti oleh benda? Ya, boleh. Tapi berbeda lagi istilahnya. Kalau yang diikuti oleh benda itu namanya adalah possessive adjective. Boleh tidak diikuti benda? Boleh. Namanya adalah possessive pronoun. Jadi gimana bentuknya? Yang itu kalau my pen menjadi it's my pen, it's mine. Nah, ini yang sering kita pakaikan juga dalam keseharian kita berbahasa. My pen, ada bendanya. Kalau it's mine, it's mine. Tidak perlu lagi kita sebutkan bendanya. Karena sudah kalau dari percakapan kita sudah sama-sama tahu begitu bendanya. Untuk dipersingkat, karena sudah sama-sama tahu, it's mine.
It's my pen. Boleh, tapi harus pakai noun di belakang my itu. Tapi it's mine. Tidak lagi ada benda setelahnya, no noun. Tidak ada noun. Jadi tidak ada it's mine pen. No. It's yours pen. No. Punya saya mine, punya dia your pen menjadi yours. Oke, tidak ada benda lagi di possessive pronoun, yang ada benda itu adalah di possessive adjective. His pen menjadi his. Oke. Nah, ini yang harus dihafalkan, ini yang harus diterapkan, ini yang harus disimpan baik-baik. Her pen itu hers. Miss, kenapa kok begitu? Ya, begitulah kesepakatan orangnya. Jadi kita yang harus mengingat ini. It's itu tidak ada bentuk possessive pronounnya. No. Ya, yang ada hanya dalam bentuk possessive adjective saja. Our pen menjadi ours. Tidak ada bentuk ours lalu ada noun di belakangnya. No, karena yang ada noun itu adalah our pen. Kalau sudah ours, tidak ada lagi noun di belakangnya. Lalu ada their pen, their pens, theirs. Right? Nah, jadi ini bedanya. Kalau possessive adjective itu kita harus tambahkan noun, harus. Kalau possessive pronoun itu tidak ada noun setelahnya. Nah, kita lihat dahulu contoh yang tepat ya, penggunaan di kalimat. Kalimatnya adalah they lent me their book. Karena kita fokus di skill 2 ini adalah melihat ketepatan possessive adjective kah yang harus membawa noun atau possessive pronoun kah yang tidak membawa noun. Nah, maka itu yang kita perhatikan. Coba dilihat kalimat ini. They lent me their book. Kalau kita mau mulai dari depan, maka si they ini sebagai subjek sudah oke nih, nggak ada masalah ya. Kalau kita kaitkan ke skill yang pertama tadi. Kalau sekarang kita hanya membahas skill kedua, melihat possessive adjective dan possessive pronoun, maka dilihatlah di kalimat itu ada nggak yang dalam bentuk possessive pronoun, dalam bentuk possessive. Ada apa? Ada there. Ada there. Dan kita harus melihat there itu masuk ke dalam yang mana? Apakah possessive adjective atau possessive pronoun? There. Nah, coba deh dilihat di sekitaran sini nih, masuk ke mana there? There itu masuk ke dalam possessive adjective. Possessive adjective. Oke, possessive adjective harus diikuti oleh noun. Jadi setelah there itu harus ada noun. Coba dilihat, sudah ada noun? Sudah. Jadi ini adalah penggunaan atau pemakaian possessive adjective yang tepat. Possessive-nya adalah bentuknya there, ditambahkan book karena dia dalam bentuk possessive adjective, kepemilikan. Ya. Right, ini tepat. Their book. Possessive adjective their yang harus diikuti oleh noun. Belum ada masalah di sini. Ini yang tepatnya. Nanti kita lihat case-nya. Yang kedua itu adalah they lent me theirs. Tadi kan dibilang, boleh nggak tanpa disebutkan noun? Ya, bisa. Tapi sudah beralih bentuknya. Tidak lagi dalam bentuk possessive adjective yang menyebutkan noun, tapi dalam bentuk possessive pronoun. They lent me theirs. Oke, coba dilihat. Ada nggak pronoun dalam bentuk possessive di sini? Ada theirs. Theirs itu masuk ke kategori yang mana? Possessive adjective atau possessive pronoun. Theirs masuk ke dalam possessive pronoun. Ya, tidak lagi memiliki atau diikuti oleh noun. Maka nggak ada noun kan di belakangnya, maka ini pola yang tepat. Maka penggunaan possessive di sini baik dia possessive adjective atau possessive pronoun sudah tepat. Oke.
Oke, nah kita harus memikirkannya begitu. Lihatlah di kalimat itu ada nggak kategori pronoun dalam bentuk posesif. Jika dia possessive adjective, maka ada noun di belakangnya. Jika dia possessive pronoun, maka tidak ada noun di belakangnya. Kita lihat kasusnya. Right? Kita lihat kasusnya pada kalimat ini. Each morning, they read their newspaper. Each morning they read their newspaper. Karena kita fokus kepada melihat possessive ya, apakah possessive adjective atau possessive pronoun, maka kita fokus ke sana saja untuk sementara untuk memahaminya. Walaupun ada subject pronoun di sini ya. Ke kalimat ini ada loh possessive yang mana theirs. Lah, theirs itu masuk ke dalam kategori apa? Apakah possessive adjective atau possessive pronoun? Theirs masuk ke dalam possessive pronoun. Jadi bikin dulu nih, possessive pronoun. Jika dia possessive pronoun, maka tidak ada kata benda. Ternyata di kalimat ini diikuti oleh kata benda, newspaper. Jadi ini kalimat yang salah terkait dengan penggunaan possessive adjective dan possessive pronounnya. Harusnya tidak ada noun di sini karena bentuk pronoun di depannya ini dalam bentuk possessive pronoun. Harusnya sampai theirs saja. Ya, atau their newspaper kalau menginginkan nounnya. Nah, ini pola yang salah. Salah dia. Ini kekacauan pertama. Harusnya dia ada theirs yang kita tahu tidak ada noun di belakangnya. Tapi dia bawakan noun. Jadi itu pola yang salah untuk kategori possessive, ya. Yang kedua, kita lihat, could you give me your? Oke, di kalimat ini kita punya possessive yang yaitu your, dan your ini masuk ke dalam kategori yang mana? Possessive adjective atau possessive pronoun. Your masuk kategori possessive adjective. Possessive adjective. Jika possessive adjective, maka harus ada noun. Adakah noun? Tidak. Ini juga salah. Harusnya ini your possessive adjective, tapi tidak ada noun. Harusnya ada noun, tapi no noun. Maka ini juga yang salah. Jadi yang harus diingat baik-baik itu adalah kesimpulan bagian sini. Jika possessive adjective must accompanied by noun. Jika possessive pronoun maka cannot be accompanied by noun. Tidak diikuti oleh noun. Ya. Ini yang harus diperhatikan untuk skill yang kedua. It seems really easy, but remember when I was in a TOEFL test at the time, this topic, oh my god, I took a very long time to analyze it karena sudah banyak soal yang dikerjakan. Jadi hanya untuk pronoun it seems easy for me, but oh my god, it took a long time to finish. Jadi berhati-hati ya. Jangan digampangkan, tapi diingat teorinya baik-baik, lalu fokus. Right? Sekarang kita masuk ke latihannya. Well everyone, this is the exercise to differentiate between possessive adjective and possessive pronoun. So remember that when it is possessive adjective, you need to put noun after this. And then possessive pronoun, you don't need noun. Ya, yang mana saja kategori possessive adjective dan possessive pronoun, nah itu dilihat pada table yang tadi pada papan penjelasan, right? Didampingkan dengan latihan ini biar lebih paham. Now look at number one. Number one, if she borrows your coat, then you should be able to borrow her. Oke, di kalimat ini karena kita melatihkan pemahaman membedakan possessive adjective dan possessive pronoun, so lihatlah sambil tadi menghafalkan apa saja bentuk possessive adjective dan possessive pronoun, dilihat kalimat nomor 1 ini,
Jika kita lihat kalimat nomor 1 ini ada beberapa possessive karakter yang ada. Number 1 itu adalah your, okay, and number 2 itu adalah her, right? Nah, kita mau melihat your itu masuk ke kategori yang mana. Your itu masuk ke dalam kategori possessive adjective. Jika dia possessive adjective, maka kita sudah tahu harus ditambahkan dengan noun. Nah, coba dianalisa baik-baik. Sudah adakah noun? Your adalah possessive adjective-nya dan could adalah noun-nya. Maka kalimat ini sudah oke. Ya, itu caranya ya. Kalau untuk yang kedua itu her. Nah, berhati-hati juga, her itu juga bisa sebagai objek pronoun ya. Melihatnya tentu harus membaca kalimat ini dengan baik-baik pula. Sedikit pemahaman untuk memahami apakah ini adalah yang diujikan adalah tentang objek pronounnya atau her, karena her itu juga bentuk yang sama untuk objek pronoun, bentuk yang sama pula untuk possessive adjective. Ya kan, ada her, tapi bedanya her untuk possessive adjective itu harus ditambahkan dengan noun. Kalau untuk objek saja, objek pronoun kan tidak ada nounnya. Ya, then you should be able to borrow her. Her ini kalau kaitan kita kan hanya sekarang ya tidak subjek atau objek pronoun tapi possessive adjective dan possessive pronoun. Her itu kategorinya adalah possessive adjective. Possessive adjective. Okay. Possessive adjective. Maka jika kita lihat ini adalah possessive adjective harus diikuti oleh noun. Ya. Harus diikuti oleh noun. Kalau kita lihat sudah adakah noun, ada her dan tidak ada noun, maka ini adalah yang tidak oke, tidak benar atau tidak tepat. Salah satu salah, maka kalimat ini adalah kalimat yang incorrect. Borrow her, harusnya maksudnya kan borrow her coat juga di kalimat ini. Yang tepat itu mungkin pilihannya borrow her coat atau borrow hers menjadi possessive pronoun. Harusnya si her itu. Ya. Number 2. Each pot and pan in her kitchen has its own place to the self. Oke, kalau kita baca kalimat ini baik-baik, ada beberapa possessive, kategorinya possessive ya, kepemilikan, pronoun yang untuk kepemilikan. Yang pertama adalah her kembali ya. Yang kedua adalah ada its. Oke, her itu masuk ke dalam kategori possessive adjective. Jika itu possessive adjective maka harus ditambahkan dengan noun. Maka kita lihat sudah adakah noun her kitchen. Yes, sudah ada noun, maka ini kalimat yang tepat untuk penggunaan possessive adjective atau possessive pronoun. Ya, karena ada dua kategori bentuknya pronoun di sini untuk possessive kepemilikan. Yang kedua adalah its. Its itu masuk ke dalam kategori possessive adjective. So look at your table ya. Possessive adjective, jika itu possessive adjective maka harus diikuti oleh noun. So look at the sentence. Its itu adalah possessive adjective-nya, own place itu adalah noun-nya. Maka ini kategorinya oke. Sehingga sudah benar dua-duanya. Nomor 2 ini adalah correct. So, ginilah proses menganalisa number 3 to number 10. Lihat baik-baik, adakah kategori yang mengarahkan gitu ke kepemilikan ya pronounnya, maka perhatikan apakah masuk kategori possessive adjective yang harus diikuti oleh noun atau possessive pronoun, right? So, good luck. Well everyone, now we are moving to our third skill for today. Is about skill 3. Check pronoun reference for agreement. Check pronoun reference. Jadi kita melihat ketepatan pronoun reference.
Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita sama-sama mengingat kembali bahwa pronoun itu adalah kata ganti, ya kan? Pronoun itu adalah kata ganti yang menggantikan noun yang sedang dibicarakan pada kalimat itu. Menggantikan noun yang sedang dibicarakan. Nah, misalnya kalimat kita itu adalah Budi went to school and he drove a car, right? Misalnya, sesederhana ini kalimatnya. Nah, kita ingin melihat bahwa si pronoun itu mengacu kepada, nah ini pula yang dinamakan dengan pronoun reference, mengacu kepada noun yang mana. Di kalimat kita ini kita punya he. Dan jika kita membaca kalimat ini, kita tahu bahwa he itu adalah si Budi. Nah, ini yang dimaksudkan dengan check pronoun reference. Kita tidak bisa membaca saja pronoun keseluruhannya tanpa kita mengetahui pronoun itu merujuk ke noun yang mana. Right? Budi went to school and he drove a car. Right? Karena ada he di situ, kita ingin mencari tahu he ini siapa. Nah, ini dinamakan dengan rujukan, reference. Dan jika kita maju sedikit ke kalimat awalnya, nah ini salah satu trik untuk mencarinya. Jika yang ditanyakan itu adalah he ini siapa atau merujuk kemana, maka yang di depannya yang kita lihat, noun yang ada di depannya. Maka untuk he itu adalah replace dari Budi. Nah, ini yang dikatakan dengan pronoun reference secara basicnya. Kita mencari siapa sih pronoun ini, siapa yang dirujuk. Kalau dulu di teks yang pernah dipelajari di high school itu misalnya kata it refers to. Nah, ini sama dengan hal itu. Ya. Nah, sekarang bedanya adalah yang kita melihat ketepatan pronounnya itu, jika pronounnya adalah singular, maka si noun yang dia rujuk juga mestinya singular. Jika pronoun kita plural, maka noun yang dirujuknya atau acuannya itu, nounnya yang digantikannya itu juga harus plural. Jika si pronounnya itu singular dan noun yang dia rujuk plural, maka itu salah. Jika pronounnya plural dan noun yang dia rujuk singular, maka itu juga salah. Jadi harus pas. Nah, itu bedanya sedikit dengan yang telah kita pernah pelajari. Di sini kita disuruh melihat pronounnya singular, harusnya nounnya juga singular. Pronounnya plural, maka nounnya juga plural. Jika terbalik atau tidak tepat, maka itu incorrect. Ya, kita lihat beberapa kalimat di bawah ini. The boys will cause trouble if you let him. Kalimat ini terasa, this is correct, nothing wrong. Nah, karena kita tahu maknanya, tapi secara grammatical kita lihat apakah tepat atau tidak. The boys will cause trouble if you let him. Oke. Karena kita mengacu kepada mempelajari pronoun reference. Nah, pronoun reference, jadi fokus kita adalah ke pronounnya. Kita mau lihat tepat nggak pronoun ini acuannya. Oke. Kalau kita highlight, pronoun kita di kalimat ini adalah the boys will cause trouble if you let him. Him adalah pronounnya. Ya. Him itu kata ganti untuk laki-laki dan ini singular. Jadi kita akan melihat noun yang digantikannya ini juga laki-laki singular. Bagaimana melihatnya? Tadi
kita juga sudah lihat di contoh Budi itu kita mengarah ke depan, kita tidak mengarah ke belakang si pronoun, tapi kita untuk melihat apa nounnya gitu mengarah ke depan. Jadi ke arah sini kita lihat noun, mana noun? Oh, ternyata sepertinya yang bisa kita lihat itu adalah boys acuannya. Oke, si him ini mengacu kepada the boys. Nah, kita mau lihat sudah tepatkah atau tidak. Him itu laki-laki singular. Acuannya di kalimat ini yang memungkinkan itu hanya the boys. Tapi the boys ini plural. Ada s ending. Jadi ini adalah penggunaan pronoun reference yang tidak agree dia one and another. Harusnya si pronoun ini agree dengan atau benar dengan siapa yang dirujuknya. Sementara noun yang dirujuknya ini adalah ia laki-laki juga, tapi plural. Jadi, nih kalau kita lihat belum lagi agree each other, not agree each other. Jadi ini adalah pola pronoun reference yang salah. Nah, ini yang kita lihat pada saat melihat nanti mungkin ada pronoun reference yang diuji, ketepatan. Jika pronounnya singular, maka noun yang dia rujuk itu ke depannya itu, di kalimat yang ke depannya itu juga harus noun yang plural. Noun yang singular. Jika pronounnya plural, maka nounnya juga plural. Right, di kalimat ini belum tepat yang dia rujuk dengan si pronounnya. Number 2, everyone must give their name. Oke, di kalimat ini kita punya pronoun their name. Their name. Their name itu berarti plural. Plural ya. Plural, noun pronounnya plural, mereka ya, their. Berarti acuan atau reference-nya juga harus plural. Kalau kita lihat ke depannya, maka kita akan ketemu everyone yang paling tepat untuk noun yang dirujuk oleh kalimat ini, pronoun ini. Ternyata si noun ini everyone, dan kita telah pelajari bahwa everyone itu adalah singular. Oke, jadi di sini belum lagi tepat pronoun reference-nya. Pronounnya adalah plural, maka harusnya noun yang dia rujuk ke bagian depan itu juga plural. Tapi ternyata singular. Nah, ini adalah pronoun reference yang tidak tepat atau tidak agree one and another. Maksudnya pronoun dan nounnya. Oke, lebih fokus kepada singular kah atau plural kah noun yang dia rujuk. Right? Number 3, kita mau lihat number 3. If a person really want to succeed, they must always work hard. Di sini ada pronoun they. Right? They. If a person really wants to succeed, they must always work hard. They di kalimat ini adalah pronoun yang menyatakan itu plural, maka harusnya noun yang dirujuknya itu juga plural. Kalau kita lihat ke bagian depan ini, si they ini menggantikan noun a person. Dan a person itu adalah singular. Singular. Nounnya sebenarnya adalah singular, tapi pronounnya ya yang menggantikannya itu plural. Maka ini adalah hal mengenai pronoun yang menggantikan noun ini yang tidak
tepat. Karena harusnya jika noun yang dia gantikan itu singular, pronounnya juga harus singular. Okay. Next number. If you see the student from the math class, could you return their exam paper to them? If you see the students from the math class, could you return their exam papers to them? Nah, ada pronoun yang harus kita lihat ketepatan acuan nounnya. Ini singular, juga harus singular nounnya. Plural juga harus plural nounnya. Their exam to them. Berarti ini sudah terfikirkan di kepala kita bahwa yang dirujuk itu, yang dia acu itu, yang dia gantikan itu adalah noun dalam bentuk plural. Oke. Nah, bagaimana melihatnya? Kan kita lihat ke arah depan ya. If you see the students, yang merupakan noun yang digantikan oleh pronoun their dan them ini. The students itu juga adalah plural. Maka di sini sudah tepat penggunaan pronoun yang menggantikan noun secara plural. Nah, inilah yang kita lihat pada pronoun reference ini. Kita mau melihat pronounnya bentuknya singular kah, maka noun yang dia gantikan itu juga mesti singular. Kalau pronounnya mengarah ke pronoun yang plural, maka noun yang digantikan itu dalam bentuk yang plural. After this, we will take a look to the exercise. Well everyone, ini adalah latihan untuk menguji melihat ketepatan pronoun yang digunakan dengan mengacu kepada noun yang dia gantikan, right? Nomor 1 dan nomor 2 ini adalah contoh yang tadi diberikan pada kalimat contoh soal. Okay. Number 3, kita lihat sekarang sebelum nanti sisanya number 4 to number 10 dikerjakan. Kita mau melihat ketepatan pronoun yang mengacu kepada noun pada kalimat ini. Singular dengan noun yang singular, plural dengan noun yang plural. Right? Kita baca dulu. Some friends and I went to see a movie. Okay, and afterward we wrote a critique about them. Nah, ini memang tidak bisa terlepas juga dari kita sedikit memahami kalimat, karena kita ingin melihat pronoun ini mengacu ke siapa ya. This is quite a little bit, you understand the sentence. Okay, di kalimat ini yang akan kita cek adalah we dan them. Okay. We itu masuk ke dalam kategori pronoun yang plural. Sehingga jika kita ingin melihat acuannya merujuk kepada mana, kita juga mesti melihat yang tepat itu adalah noun yang dia gantikan itu plural juga. Okay, we itu mengacu kepada some friends and I. Nah, dan some friends and I itu juga telah dalam bentuk yang plural juga. Jadi tidak ada masalah dengan pronoun we yang mengacu kepada some friends and I. Nah, ada satu lagi yang harus kita lihat, them di kalimat ini. Kalau kita baca baik-baik, some friends and I, beberapa teman dan saya, atau saya dan beberapa teman, went to see a movie, pergi nonton movie, sebuah movie. And afterward, dan setelah itu ya, we wrote, mereka itu, some friends and I, we wrote nulis kritik about them. Them ini siapa? Nah, ini yang dinamakan, yang kita bahas ini, pronoun reference. Them ini tentu mengacu kepada noun yang plural. Okay. Nah, tapi kalau kita lihat itu tidak ada noun yang plural selain some friends and I. Tapi dia rujukannya bukan ke sana. Right? Rujukannya adalah movie. Movie itu singular. Maka harusnya about it. Harusnya. Tapi ternyata tidak tepat. Pronoun yang menggantikan
a movie yang singular tersebut. Jadi ini adalah salah. Salah satu salah, maka kalimat itu adalah kalimat yang incorrect. Right. Nah, ini terlihat it's really complicated actually. Kalau kita tidak sedikit memahami apa makna atau translation dari kalimat ini, ya memang harus sedikit karena ingin melihat dengan benar, ya kan. Tapi untuk mengaplikasikan teknik atau strategi atau analisisnya seperti ini kira-kira. Singular noun pronounnya, maka nounnya harusnya singular. Tapi tanpa mengetahui maknanya juga kita agak kesulitan melihat apakah yang salah di kalimat ini. But no worries about that. Semakin banyak nanti latihan akan semakin terbiasa untuk menyelesaikan masalah mengenai pronoun. Okay? So now it's your turn to do number 4 to number 10. Good luck. Well everyone, finally we have finished learned about problem with pronouns yang ada 3 kategori di dalamnya. Yang pertama adalah tentang skill 1, subjek dan objek pronoun. Jadi mulai dari sekarang harus bisa melihat pronoun yang ada di kalimat itu apakah subjek pronoun. Sebagai subjek, maka jika sebagai subjek, maka bentuknya adalah bentuk yang subjek pronoun pula. Jika pronoun itu sebagai objek, maka bentuknya juga harus dalam bentuk sebagai objek pula. Karena subjek pronoun dan objek pronoun beberapa darinya berubah bentuknya. Sesuai fungsi, jika subjek, subjek pronoun, jika objek, maka objek pronoun. Lalu yang kedua, kita telah bahas juga mengenai possessive adjective and possessive pronoun. Right? Ini menyatakan kepunyaan. Nah, kalau kepunyaan pasti berkaitan dengan benda, ya. Di 2 kategori ini ada yang harus diikuti oleh benda, maka kita pakaikan namanya possessive adjective. Itu harus diikuti oleh benda di belakangnya. Apa saja? My, your, his, her, its, our, their. Kalau tidak diikuti benda bisa? Yes, bisa. Tapi berubah namanya, istilahnya adalah possessive pronoun, tidak memakaikan noun setelahnya, tapi dari my pen menjadi mine, atau your pen menjadi yours, his book menjadi his, her book menjadi hers, sampai nanti their home menjadi theirs. Ya. Kemudian yang paling penting dan ini adalah star dari problems ini adalah mengenai pronoun reference. Nah, kita harus melihat bahwa jika pronoun itu adalah singular, kita mesti melihat ketepatan nounnya itu juga singular. Kalau dia plural, maka itu tidak tepat. Jika pronounnya adalah plural, maka noun yang dia rujuk itu juga harus dalam plural. Tapi kalau dia dalam singular, maka itu yang tidak tepat, salah dia. Kita tidak memperbaikinya, kita hanya recognize apakah sudah tepat atau tidak. Nah, jika ini sudah berhasil, nanti apapun kalimatnya, jika dia menguji mengenai pronoun, jadi di pikiran kita sudah subjek pronounnya kita cek, possessive-nya kita cek, pronoun reference-nya juga kita cek. Right, so everyone, this is the end for problems with pronoun. See you.